Update analisa teknikal 22 Maret 2022. Nah, kalau lihat ya, memang ini BTC sangat rally-nya cukup kenceng ya kemarin ya. Saya juga ada singgung di post YouTube gitu, di Telegram, Instagram mengenai gap CME. Nah, itu sekarang sudah tertutup, itu kan di daerah 41.500 sampai 42.000 kemarin itu ya. Jadi ya begitu langsung ketutup di sini, itu langsung naiknya cukup tinggi. Itu pun memang sebenarnya serupa dengan gambaran belt ini. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalnya biasa melihat analisa saya, ini kok indikatornya berubah ya, beda gitu. Nah, ini memang saya banyak pakai indikator yang baru gitu ya. Nanti coba saya jelaskan sedikit-sedikit lah. Tapi maksudnya juga sebenarnya lebih kepada akurasi sih saya lihat dan bisa dipakai dengan gampang. Kalau saya kan lebih ke scalping soalnya ya, bukan ke arah swing gitu. Nah, kalau kita lihat dari data dulu, untuk open interest dan funding rate, itu yang pastinya naik ya. Jadi mengikuti harga BTC, ya dia naik semua gitu. LTH SOPR masih flat, berarti long term holder yang TP pun nggak begitu banyak gitu. Jadi makanya bullish banget sih memang. Nah, kalau untuk akumulasi whales, apakah mereka tetap akumulasi waktu harga tinggi? Iya, jawabannya. Nah, itu ya. Memang ini pas sekali momentumnya itu memang begitu gap itu keisi langsung naiknya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini pun saya ada share juga sih di VIP gitu. Tadi kita sempat ngelong AVAX gitu ya, lumayan lah pada cuan semua. Ada kita coba juga sih, saya bukan cuma share cuan aja gitu ya. Kita juga ada coba tadi itu nge-short di sini karena saya lihat ada resisten ini ya. Nah, ini sempat turun terus baru ngepam lagi. Tapi ya apa boleh buat, namanya kita scalping ya begitulah. Dikit-dikit kalau bisa kita ambil ya kenapa enggak gitu ya. Nah, jadi kalau dari apa namanya akumulasi whales masih bagus. Kalau untuk di sini apakah inflow ke exchange banyak dan ternyata besar tinggi. Nah, jadi memang banyak yang masuk juga gitu ya. Jadi makanya sepertinya ini pun sudah mulai turun nih, sudah mulai kurang kuat gitu. Nah, kembali lagi ke daerah sini kan ya. Nah, tempat kita nge-short tadi sebenarnya. Memang kelihatan. Saya juga melihat bahwa ini ada resisten volume gitu. Jadi memang agak susah ditembus tentunya ini hampir mirip sama ini gitu ya. Ini untuk hari ini saja, tapi ini sudah dari lama gitu, mingguan punya. Nah, jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut deh, biar teman-teman lebih ada gambaran gitu ya. Kita lihat data dulu. Nah, jadi inflows, terus juga dari stok BTC di exchange itu seperti apa? Kita coba cek. Flat ya, lebih ke arah flat, nggak begitu banyak perubahan. Oke, berarti sejauh ini kelihatannya bullish tentunya. Kalau dari tren, apalagi very bullish, safety score segala macam ya pasti bullish semua lah. Kalau sentimen secara on-chain kemungkinan masih nggak begitu berubah, ya bearish ya. Jadi belum banyak pergerakan dari networknya, Bitcoin terutama. Nah, menariknya ini turun gitu, fear and greed-nya malahan turun gitu ya, orang banyak fear ke 26. Tapi ini kan sudah berapa jam yang lalu, jadi belum terhitung yang rally barusan ini gitu ya. Jadi apakah kita lihat ini memang masih fear? Saya rasa enggak. Besok juga pasti sudah berubah. Nah, tinggal nanti malam gimana nih? Kalau misalnya dam cukup parah ya mungkin bisa lebih turun lagi. Tapi menurut saya sih sejauh ini harusnya paling nggak sideways sih. Oke, sekarang kita lihat dari segi technical trading view ya. Nah, kalau dari satu hari buy, 4 jam strong buy, 1 jam buy gitu ya, bullish semua. Nah, masalahnya kalau lagi bullish begini tinggal kita kapan masuknya gitu kan ya. Kalau kita mau ngelong lagi, apalagi ini lagi turun nih, wah, apa kita langsung ngelong sekarang segala macam. Nah, itu ya. Nah, kalau menurut saya ini sekalian saya jelaskan sedikit, ini adalah market profile. Nah, jadi market profile terus ini ada belt juga. Belt ini mungkin seperti Bollinger kalau teman-teman tahu ya, tapi ini lebih berbeda karena indikatornya nggak mengikuti harga. Jadi dia memang bergerak sendiri gitu.
Jadi kalau Bollinger kan teman-teman lihat sendiri, apalagi kalau apa namanya dia time frame-nya kecil, misalnya sudah tembus dia ngikut ke atas, gitu ya, tembus ngikut ke atas sampai dia turun lagi baru dia menyesuaikan, gitu ya. Jadi dia mengikuti harga. Kalau ini enggak. Nah, jadi harganya mau naik segimana ya dia tetap begini, gitu ya. Ini saya pakai 1 jaman. Nah, jadi ini kita lebih, kalau menurut saya ini lebih bagus kelihatannya. Nah, apa ini artinya? Jadi kalau misalnya di sini, ini ada apa namanya? Ini berarti support. Kalau begitu harga masuk ke sini lagi, gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan bagus malahan untuk nge-short. Nah, seperti ini. Tapi saya bilang ini scalping lagi-lagi ya. Nah, di sini ini ada kayak Bollinger juga, ada tengahnya. Di sini bisa langsung naik juga gitu. Tapi kan kalau kita short ya sudah ada TP segala macam, namanya scalping gitu ya. Jadi jangan di hold gitu. Nah, terus juga ini ada indikator yang menunjukkan tren gitu. Nah, misalnya ini dari hijau ke merah. Nah, merah itu berarti sudah mulai bearish gitu. Jadi boleh kalau kita mau masuk ke arah short gitu ya. Kira-kira jadi masuk ke sini, ini merah, harusnya kalau kita SL di sekitaran sini pun masih aman gitu. Nah, bisa dapat. Nah, kira-kira begitu apa namanya untuk cara pakainya. Tentu bukan ini aja yang saya lihat ya, saya lihat juga dari support dan resisten besar. Nah, misalnya begini tadi, resisten volumenya besar di sini. Tapi saya masih berharap sebenarnya tadi itu bisa sampai ke sini. Resisten excess namanya ini. Excess ini adalah volume profile ya yang belum terjamah gitu di daerah sini. Jadi orang suka bilangnya naked gitu ya. Saya nggak bakal terlalu dalam mengenai ini, tapi biasanya yang seperti ini akan terisi. Nah, jadi di sini juga ada excess. Nah, untuk supportnya, berarti support besarnya di sekitaran sini nih. Karena belum terjamah lagi sejak ini tanggal 21 gitu ya, sejak kemarin belum terjamah lagi di sini. Nah, biasanya ada kecenderungan nanti ke sini gitu. Ya kapannya ya belum tahu. Ini support besar makanya kita bilangnya. Nah, kalau support kecilnya ya mungkin di belt ini ya, di belt ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat excess tadi di sini, itu kan sebenarnya kita posisi di sini tadi kan. Nah, excess-nya berarti kan sudah masih di sini gitu ya. Jadi ini ada kecenderungan naiknya ke situ kan. Nah, makanya bisa tembus. Kalau sudah ketembus, sudah terisi kayak gap-nya CME kemarin itu, ya udah berarti posisinya nggak berlaku lagi. Kita lihat yang dekat-dekat lagi kemana. Nah, ini drop-nya cukup signifikan nih. Cukup dalam ya, tapi kita udah TP semua kan untuk yang apa namanya? Yang posisi long kita. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu gitu ya, nah, ngelong di sini, nah itu yang bahaya. Makanya kita perlu indikator-indikator atau ngelihat chart gitu ya. Paling nggak pakai volume resisten sama support itu sangat penting. Nah, jadi kita bisa mengambil posisi yang cukup bagus. Nah, yang paling dekat memang support di sini ya. Harusnya dia berusaha untuk naik di sini. Tapi kita lihat lagi, nah makanya dari sininya juga bagaimana. Kalau saya sih melihatnya, kalau misalnya nggak ada dump parah, itu harusnya ada mulai kenaikan lagi. Nah, support berikutnya di mana? Support berikutnya itu di daerah 40 yang bukan di belt ya. Belt ini yang support yang apa namanya yang paling dekat lah menurut saya sebenarnya sih. Cuman kalau misalnya teman-teman yang agak lebih berani, ya bisa coba yang di daerah sini gitu. Di 41.800-an atau seperti apa. Cuma kalau dump parah begini sih harusnya sabar dulu aja. Karena kalau ini tembus support belt-nya ini itu bisa turun lagi gitu ya. Nah, ada kemungkinan turun gitu, walaupun ya belum pastilah, tidak ada orang yang tahu pasti. Nah, cuman kalau kita lihat, misalnya contoh di sini, wah udah naik tinggi ini belt ya, udah naik tinggi, nyentuh sedikit beltnya, naik lagi. Nah, bisa juga terjadi, makanya jangan sampai tembus aja. Nah, kalau udah tembus begini, ya itu agak sedikit bahaya. Nah, contoh lagi dari sini, tembus. Nah, itu apa namanya? Penurunan sedikit gitu ya, walaupun ya bisa naik lagi. Tapi kalau scalp short kan bisa di situ. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang perhatikan itu resisten paling dekat di daerah 43.400. Nah, kalau yang di sini yang paling besar menurut saya resisten sekarang itu di 44. Nah, kalau misalnya nggak
sudah sampai sini, kalau mau nge-short pun bisa lebih bagus risk and reward-nya gitu. Paling kita bisa ya kasih sedikit aja SL-nya gitu kan ya. Nah, kita kan lihat risk and reward kalau trading. Kalau misalnya nggak sesuai ya ngapain. Nah, kalau ini ya itu bisa dicari mungkin di daerah sini kalau mau ngelong lagi 41600-an atau seperti apa. Nah, masih bisa digabung dengan indikator-indikator lain ya. Ini indikator yang sering bukan sering, tapi saya suka aja gitu. Malahan ada tambahan ini pakai seperti ini gitu. Ini seperti jumlah beli dan jual atau volume beli dan jual ya yang memang secara real time. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat di sini tadi kenapa bisa dropnya jauh, karena yang jual itu 42 juta di sini. Yang beli 25 juta kan kecil banget ya. Yang tadi itu 68 jutaan. Yang waktu sempat ngepamnya cukup tinggi tadi sampai ke resisten ini. Nah, ini kan bisa lihat ya, sama crosshair-nya di sini. Nah, jadi tadi saya ngambil nge-short itu di daerah mana? Di sini. Waktu dia turun ini. Karena saya lihat sudah, wah ini 41 juta udah nggak kuat lagi gitu. Siapa yang mau beli lagi? Wah, jadi bisa dapat lah paling nggak kan scalping gitu. Tapi ternyata masih ada kekuatan juga gitu ya. Nah, jadi ya memang indikator ini sifatnya hanya melihat data real time. Nah, kalau misalnya ini tiba-tiba ada yang beli 100 juta, ya naik lagi gitu. Walaupun kita lihat, oh ini berarti sudah mulai nih. Sudah mulai kuat dia punya penjualan gitu ya. Nah, jadi lebih baik ya nunggu di support belt ini paling bagus. Kalau mau misalnya lebih deket, mau coba ya silakan mungkin di daerah sini gitu. Ini ada support volume dalam tanda kutip ya, karena memang ini baru terbentuk, jadi bukan dibilang support, baru lokal lah kalau menurut saya gitu. Nah, memang kalau support besarnya di sinilah. Lebih besar lagi ya yang ini. Ini volume sudah 1 minggu soalnya. Nah, semoga membantu ya ini teman-teman juga mengambil posisi ataupun memang untuk tahu arah kemana gitu. Untuk arah tepatnya pasti naik atau pasti turun itu kan nggak ada yang tahu ya. Tapi dari analisa ini kita bisa mengambil posisi aja gitu, melihat apa namanya pergerakan seperti apa. Nah, kalau misalnya ini udah tembus, apakah dia balik kan? Makanya gitu kan kita lihat kan kalau dia balik, nah berarti ada kemungkinan kalau dia jebol, ya udah. Nah, jebolnya support belt berapa? 41.600 ya. Nah, kalau misalnya dia jebol dan bertahan agak lama atau bikin satu, ini kan 1 jam. Jadi 1 jamnya masih sudah close di sini, ya kemungkinan ada penurunan. Jadi short pun masih inilah SL-nya dikit dekat di sini kan masih worth it menurut saya gitu. Kenapa nggak short dari sekarang gitu ya? Ya kalau dari sekarang sih kita di tengah. Jadi bahaya gitu ya. Kecuali kalian tadi di sini nge-shortnya dekat resisten volume ya oke. Itu pun sebenarnya agak ngeri karena volumenya besar sekali tadi 68 jutaan ini. Makanya saya juga nggak nge-short tadi di sini. Setelahnya penjualan 8 juta. Nah, kalau kita bandingin aja 68 juta, di sini ada 40-an juta tuh beli lagi. Ini yang ke-trap sih sekarang. Ini yang baru masuk yang telat-telat gitu ya. Nah, cuman setelahnya itu kan nggak lagi tuh. Lihat. Penjualan pun sebenarnya nggak begitu banyak. Nah, cuma memang ini begitu keluar 40 jutaan ya lumayan ya, tambah 30 jutaan. Nah, ini udah ketutup. Makanya jadi ini bounce-nya nggak begitu kuat lagi. Nah, kita lihat lagi nanti satu candle seperti apa gitu. Nah, kalau saya sih lihatnya seperti itu aja. Apa namanya kira-kira untuk sekarang gitu ya kalau mau scalping. Waktu mantul kapan, waktu ini kapan. Nah, itu jadi bisa kita tahu. Karena kalau cuma lihat garis-garis, coret-coret itu agak susah. Kalau kita nggak lihat data gitu ya. Nah, kemarin misalnya contoh kalau teman-teman lihat saya pakai open interest, posisi long, posisi short gitu kan ya. Nah, ini saya ketemu ada yang lebih bagus lagi menurut saya karena ini volume beli, volume jual gitu. Jadi lebih jelas. Kalau open interest itu kan dia cuma buka open aja gitu. Atau long ya orang lagi ngelong, tapi bisa langsung dihajar short banyak juga kan. Ini pun bisa, cuman ya ini menurut saya lebih jelas aja sih preferensi teman-teman lah seperti apa. Nah, oke, jadi semoga membantu ya. Ini diingat lagi resistennya tadi 43 400 sampai 44 ribuan ya, kira-kira gitu 44 ribu yang paling besar. Nah, kalau support di daerah 41.600 yang paling besarnya 40.500. Nah, bayangin kalau udah dapat di sini mau ngelong kan lebih bagus banget gitu. Tapi perlu lihat juga tembus atau enggak.
kalau tembus terus ya jangan di long gitu ya. Ataupun kalau mau ngelong ya SL-nya kan tipis ya sebenarnya. Jadi risk reward masih menarik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga membantu teman-teman untuk mengambil keputusan hari ini, dan tentu jangan ini ya, jangan terburu-buru lah, biasa aja kita. Yang penting pasti udah pada profit lah kemarin dari yang saya kasih tahu itu, atau mengambil posisi sendiri long gitu ya. Kalau short agak lebih ngeri karena lagi bullish, jadi hati-hati. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta share video ini supaya teman-teman lain bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you, bye.